Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 dimulai dari ayat 31 sampai 36. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan memuji Tuhan bukanlah hal yang baru bagi kita sebagai orang beriman. Namun untuk selalu bersyukur tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi jika kita sedang berduka atau sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Tetapi selaku orang beriman, kita harus selalu bercermin kepada firman Tuhan bahwa semuanya itu dapat kita lalui dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Seperti pengalaman Daud dalam nats ini. Daud yang berhasil memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Tabut Allah merupakan tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Adanya tabut Allah di tengah-tengah umat Israel menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Apa yang dilakukan Daud ini adalah untuk mengembalikan spiritualitas dan peribadatan umat Israel agar tetap fokus penyembahan kepada Allah saja. Setelah Daud berhasil memindahkan tabut Allah, dia meminta agar dilaksanakan pesta syukur besar-besaran. Ungkapan rasa syukur Daud dan umat Israel menggambarkan siapakah Allah yang mereka sembah. Dalam pujian dan rasa syukurnya, Daud mengajak seluruh langit dan bumi bersorak-sorak. Seluruh isi bumi, laut, padang, pohon-pohon dan hutan semuanya bersorak dan bersukaria. Itu adalah bahasa Daud, mengajak semua ciptaan Allah untuk ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal ini menunjukkan akan otoritas Allah atas segala-galanya. Dan Daud ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa Allah lah yang sesungguhnya menjadi raja di atas segala raja. Dalam nyanyian yang diungkapkan Daud beserta umat Israel memperlihatkan akan kebaikan dan kasih Allah selama-lamanya. Hal ini juga menunjukkan kesinambungan sejarah bangsa Israel dari dahulu sampai pada masa Daud, bahkan seterusnya, akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah pada umatnya. Sekalipun umat Israel senantiasa memperlihatkan pemberontakannya kepada Allah, namun Allah tetap baik. Eksistensi Allah baik tidak tergantung pada eksistensi umat Israel. Allah yang baik itu terus berkarya di sepanjang kehidupan umatnya.
Dia tidak pernah berhenti untuk terus berkarya mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Jadi semua ungkapan syukur dan nyanyian pujian umat Israel ini terjadi karena mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan sebagai pelindung, sebagai penyelamat, dan sebagai pembebas mereka. Mereka bersyukur karena tindakan Allah yang sungguh-sungguh telah terjadi dan dialami oleh mereka. Nyanyian ini merupakan pengalaman hidup dan iman yang dialami umat Israel sejak mereka keluar dari Mesir dan menjadi bangsa yang besar. Rasa syukur ini adalah pengakuan Daud dan bangsa Israel kepada Allah yang tidak pernah berhenti berkarya mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi melalui pujian-pujian ini, umat Israel memberitakan kepada sekitar mereka siapa Allah yang mereka sembah. Puji-pujian kepada Allah yang mereka lantunkan menjadi suatu kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap peristiwa di dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah kesaksian bagi dunia untuk memperlihatkan kasih Tuhan bagi kita. Memang hal itu membutuhkan proses dan untuk itu dibutuhkan suatu keyakinan iman bahwa Allah sesungguhnya menginginkan kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Allah menginginkan dari setiap peristiwa yang terjadi akan muncul pujian dan syukur yang memperlihatkan kebesarannya sebagai Raja. Saudara-saudara, seperti situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, satu keadaan yang tidak kita pilih, tidak kita inginkan, tetapi harus kita jalani. Kelak, pengalaman ini akan menjadi sebuah kesaksian bagi kita untuk kita bagikan kepada anak cucu kita. Hal-hal di luar jangkauan kita sedang kita alami saat ini. Semua lapisan masyarakat kena imbas. Yang kaya, yang pintar, yang miskin, yang tidak berpendidikan, semuanya merasakan efeknya. Saat ini kita pasti mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan. Kita tidak henti-hentinya berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan lebih banyak dari waktu biasanya kita lakukan. Sampai kapan ini berakhir? Kita tentu belum tahu pasti. Tetapi pengharapan sebagai orang beriman tidak boleh padam. Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap peristiwa di dalam hidup ini, apakah itu seperti yang kita inginkan atau tidak, ingatlah bahwa Allah hadir di sana. Ketika kita dapat merasakan kehadiran Allah di sana, maka akan selalu muncul nyanyian syukur. Sebab kehadiran Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Dia adalah kasih dan penyelamat. Kehadiran Allah adalah kehadiran untuk menyatakan karya dan perbuatannya. Sehingga sudah sepatutnya dalam setiap peristiwa kehidupan hendaknya memunculkan pujian dan rasa syukur kita. Karena kehadiran Allah bukan karena seperti yang harus selalu kita inginkan. Allah punya cara dan itu harus kita yakini. Seperti topik minggu kita hari ini di Minggu Jubilate. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak memuji Tuhan dengan pujian syukur. Dalam ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian dan syukur adalah ekspresi kita atas karya dan perbuatan Allah bagi kita, terlepas dari seperti yang kita inginkan atau tidak kita inginkan peristiwa itu. Mari kita tetap belajar untuk melihat dalam setiap peristiwa dengan kacamata iman,
bahwa Allah sedang menyatakan kasih dan penyelamatannya kepada kita umat ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dengan sapaan firman-Mu yang sungguh indah bagi kami hari ini. Kami sungguh bersuka cita Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam kondisi yang kami hadapi sekarang. Terima kasih Bapa, biar dengan kehadiran-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, kami semakin dikuatkan dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, jauh ke segala sakit penyakit, supaya kami mampu melewati situasi pandemik ini dengan sehat. Jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka. Engkau angkat sakit penyakit yang bersarang di tubuh mereka. Berkati pemerintah kami Tuhan, yang dengan gigihnya menangani virus corona saat ini, supaya kondisi ini segera berakhir dan kami bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, terlebih memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Berkati juga Tuhan para medis yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan para pasien yang terpapar. Berkati mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada setiap pasien yang sedang sakit. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.